Selamat pagi saudaraku sekalian. Hari ini hari Selasa tanggal 19 Februari tahun 2025 pukul 8:25. Kita bertemu kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Yeshua HaMashiach sebelum kita mempelajari firman-Nya. Hati yang suci. Syukur. Jiwa yang kudus, roh yang berkenan,
Kami berdoa Tuhan, Yeshua HaMashiach, jikalau ada yang di dalam keterpurukan, dalam kebimbangan, saudara-saudara kami ini, kami meminta di dalam nama-Mu, jamah mereka, jamah ibu ini, jamah bapak ini, jamah saudara-saudara kami. Kuasa-Mu mengalir. Yang masih malas Tuhan bangunkan, yang belum bangkit Tuhan bangkitkan. Bangkitkan iman kami dan roh kami, dan murnikan suara hati kami, murnikan pikiran kami, murnikan hidup kami, agar layak bagi kami datang dengan segala kekelaman, dengan semua sakit, dengan semua rasa. Kiranya Engkau yang menjamah kami dan melayakkan. Haleluya, Hosana. Terima kasih Yeshua HaMashiach. Bibir, mulut, pikiran, hati dari hamba-Mu ini kami serahkan penuh di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Amin. Kita sudah menyembah ya saudaraku. Saya pakai dulu mic-nya. Tema kita bagi hari ini saudaraku, kalau kemarin Yeshua sudah mengajarkan kita tentang bagaimana hidup kudus, bagaimana hidup belum nyaman. Oke. Bagaimana hidup kudus dan bagaimana hidup yang diinginkan oleh Yeshua HaMashiach, terlebih untuk para penilik jemaat, para hamba Tuhan, tentunya bagi kita semua jemaatnya ya. Jadi kita udah belajar kemarin ya. Kalau yang belum mengikuti video live-nya, tolong dibuka dulu agar nyambung dengan pembahasan kita yang hari ini gitu ya saudaraku. Nah, temanya adalah tentang suara hati. Nah, kenapa saya bisa dapat tema ini begitu ya? Saya ingat gitu ya. Jadi awal-awal tahun 2024 saya itu mendapat teguran itu. Katanya firman yang saya sampaikan, nubuatan yang saya sampaikan itu tidak murni karena tercampur dengan suara hati. Oke, saudaraku. Apa sih suara hati itu? Begitu ya. Dan saya berusaha begitu ya, waktu saya mendapat teguran itu bingung saya. Bingung, sebetulnya bukan sakit hati, tapi bingung begitu ya. Suara hati dengan suara Roh Kudus itu satu di sini. Betul nggak sih, di dalam diri kita? Setuju ya saudaraku? Jadi untuk membedakan suara hati dengan suara Roh Kudus itu sangat tipis dan sangat susah begitu. Nah, saya minta kepada yang menegur ini untuk memberitahu di bagian mana, begitu ya. Jadi tunjukkan kepada saya di menit keberapa, di suara yang mana yang engkau anggap tercampur. Saya tunggu, tetapi tidak bisa menjelaskan, gitu ya. Akhirnya sebetulnya saya sudah merenungkannya setahun ini begitu ya. Dan saya minta sama Roh Kudus, jelaskan, Bapak jelaskan, begitu kan. Sampai waktu itu pernah saya saksikan bahwa Roh Kudus malah diem gitu sama saya. Kenapa? Karena Roh Kudus berkata, kenapa kamu meragukan aku yang di dalammu, anakku? Begitu ya. Tapi hari ini saya mau kupas. Supaya apa? Makanya itu dibutuhkan yang namanya belajar. Nggak perlu engkau S3, nggak perlu engkau profesor dan dokter. Tetapi belajarlah, begitu ya. Jadi jangan sampai nggak belajar gitu. Jadi jangan sampai engkau itu hanya berkata, Roh Kudus itu mengajariku, begitu ya. Jadi Roh Kudus itu mendidikku secara langsung. Yeshua itu mendidikku secara langsung, begitu ya. Ya boleh mendidik secara langsung tuh boleh. Tapi kita harus belajar gitu loh.
Karena apa? Setiap suara yang engkau dengar belum tentu itu suara dari Roh Kudus. Bisa jadi itu suara hatimu, seperti yang engkau katakan kepadaku, gitu ya. Karena apa? Itu makanya kita harus belajar. Ya, yang kita sampaikan ini juga pengetahuan gitu ya. Jadi kita juga dengar-dengaran hamba-hamba Tuhan yang lain menyampaikan tentang apa, kita harus pelajari di sana. Jadi jangan ketika mendengarkan khotbah orang lain begitu, hamba Tuhan yang lain, yang engkau cari hanya kejelekan. Itu bukan anak Yeshua HaMasiah, bukan. Gitu ya. Jadi lihatlah yang baik di sana. Kalau ada kekurangan dan kelemahan, jangan dipermalukan gitu ya. Dan jangan dimaki, tetapi ditegur dengan baik. Karena terkadang ketika kita menyampaikan itu juga otomatis. Begitu saudaraku ya. Jadi roh itu bekerja dengan otomatis. Begitu pula dengan pikiran kita dan hati kita. Karena itu kita masih daging. Jadi tidak bisa seseorang mengatakan yang saya katakan murni 100% dari Roh Kudus, tanpa pakai suara hati, tanpa pakai pikiran. Lah kamu emangnya mati gitu ya. Jadi selama kita masih hidup, ya kita ini masih gabungan daripada semuanya itu saudaraku ya. Baik, sekarang kita masuk nih. Saya mulai dengan pertanyaan, apa sih suara hati? Apakah suara hati adalah dosa? Apakah suara hati tidak layak juga untuk disampaikan? Atau suara hati itu tidak baik? Begitu ya. Nah, apakah dalam menyampaikan firman, suara hati tidak boleh tercampur di sana? Apakah engkau punya saringannya? Begitu ya. Nah, apa bedanya sih suara hati dengan suara Roh Kudus? Itu pertanyaan di sana ya. Dan saya dapatkan ini, saya tidak langsung membuka firman, tetapi saya akan bahas pada umumnya. Begitu ya. Kesimpulan dari semua orang-orang cendekiawan dan para ahli, begitu ya, yang sudah tertulis. Apa itu suara hati? Suara hati dalam bahasa Inggris itu voice of conscience atau inner voice gitu ya. Jadi inner voice, suara yang berasal dari dalam diri kita, merujuk pada suara batin yang muncul dari dalam diri seseorang gitu ya. Jadi yang muncul dari dalam dirimu itu semuanya suara hati. Nanti menjadi suara Roh Kudus bagaimana? Nanti sabar ya. Yang memberikan petunjuk, peringatan atau penilaian tentang tindakan, keputusan atau perilaku mereka. Ngerti ya? Dan secara umum itu orang punya yang namanya roh suci. Ya, roh yang suci itu dalam hatimu, yang memimpinmu kepada kebenaran, yang memimpin kita kepada Tuhan, menemukan Yeshua HaMasiah dan mengenali Yahweh, gitu ya. Nah, kemarin saya mendapatkan telepon dan luar biasa, ibunya ini panjang lebar gitu dia bicara, tetapi ketika dia menyebutkan kepada saya Yahushua, nah Yah itu Yahweh. Kalau Yeshua dipanggil dengan Yahushua waktu dia kecil, pasti dijamin orang Israel, orang Yahudi tidak akan membiarkan namanya Yeshua ini hidup lebih lama. Tidak menunggu dia berumur 33 tahun baru disalibkan, tetapi pasti saat itu juga dibunuh. Itu yang disampaikan ibu ini. Bagaimana menurut Anda? Saya tidak akan berkomentar, tapi Anda adalah orang-orang yang dipenuhi dengan hikmat daripada Yeshua HaMasiah. So, pikirkan ya. Nah, saya tidak akan menjawab, gitu ya. Nah, karena yang memakai nama Yah pasti dihabisi di sana. Karena Yah itu merujuk kepada Yahweh. Karena mereka saja tidak berani menyebutnya. Mereka menyebutnya Elohim dan Adonai. Betul ya? Gitu. Nah, kenapa kita berani menyebut Yahweh? Karena kita tidak terikat dengan hukum orang Yahudi, begitu ya. Dan Yahweh itu sudah didamaikan dengan pengorbanan Kristus, dengan pengorbanan Yeshua HaMasiah. Mengerti ya? Nah, kadang saya masih keluar nama Yunani karena memang saya aslinya ya dari sana begitu. Dan dengan nama Yunani itu pun saya mendapatkan banyak mukjizat dan semuanya karena Yeshua tahu
bahwa yang dipanggil mereka adalah namaku. Tetapi sekarang sudah penghujung akhir zaman, jadi kita belajar memanggil namanya dengan benar, saudaraku ya. Nah, saya mengajak Anda yang belum memanggil nama yang benar, ayo panggil nama yang benar ya. Nah, tadi ya, suara hati itu mempengaruhi kita ya, dan memberikan petunjuk, peringatan, penilaian dalam mengambil tindakan, dalam mengambil keputusan dan perilaku kita. Kalau hatimu baik, baiklah perilakumu. Kalau hatimu ada Roh Kudus di sana, ya berarti yang keluar itu Roh Kudus gitu ya. Karena apa? Kita bahas lagi. Suara hati sering dianggap sebagai apa? Pengingat moral. Gitu ya. Jadi suara hati itu nggak ada salahnya gitu ya. Suara hati memberikan peringatan tentang apa yang benar dan salah, dan mendorong seseorang bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral. Begitu ya saudaraku, saya sudah redaction belum? Nah, biar tidak terganggu dengan suara-suara yang lain. Nah saudaraku, jadi suara hati itu pengingat moral. Suara hati memberikan peringatan tentang apa yang benar dan yang salah, mendorong seseorang untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral. Pengarah intuitif ya, jadi juga merupakan pengarah intuitif. Suara hati dapat memberikan petunjuk intuitif tentang keputusan yang harus diambil dan tindakan yang harus dilakukan, ngerti ya? Dan suara hati juga pengkritik, begitu ya. Suara hati dapat memberikan penilaian tentang perilaku atau keputusan seseorang. Jadi selain Anda menilai saya, suara hati saya itu menilai saya, begitu ya. Dan mendorong mereka untuk memperbaiki diri. Jadi yang malas-malas, yang masih ogah-ogahan, yang masih merasa penghujung akhir zaman tuh masih jauh, kedatangan Yeshua HaMashiach tuh masih kapan-kapan gitu, suara hatimu berbicara di sana. Ya. Jadi perasaan itu, sebentar saya lewati. Suara hati itu dapat muncul dalam berbagai bentuk. Jadi Anda yang sudah mengkritik saya, apakah engkau sudah belajar ini? Jadi suara hati itu dapat muncul dalam berbagai bentuk. Nah, buat saudara-saudara yang lainnya, mari kita kenali suara hati kita ya. Apa itu bentuk-bentuknya gitu ya? Perasaan. 1 berupa perasaan, 2 pikiran, 3 intuisi. Begitu ya. Nah, perasaan itu meliputi 1 perasaan bersalah, 2 perasaan malu, 3 perasaan tidak nyaman. Nah, dapat menjadi tanda bahwa suara hati itu sedang bicara, saudaraku ya. Jadi suara hati itu sedang bicara, saudaraku. Nah, itu tandanya gitu. Jadi apakah di sana ada rasa bersalah? Apakah ada rasa malu atau rasa tidak nyaman gitu ya saudaraku? Percayalah, kalau engkau menyampaikan kebenaran dan kebenaran itu berasal daripada Roh Kudus, maka di dalam hati kita ada damai sejahtera. Tetapi terkadang kita menyampaikan kebenaran tetapi menjadi tidak damai sejahtera karena yang kita sampaikan itu kepada seseorang yang tidak bisa menerima, yang menolak. Itu nanti ada rasa sedih, ada rasa benar nggak ya yang sudah aku sampaikan? Waktunya tepat nggak ya? Ataukah aku sudah membuang mutiara kepada babi, begitu ya? Itu ada, begitu ya. Jadi rasanya itu pertempuran begitu. Itu pun suara hati, gitu ya, pergolakan. Karena keinginan daging kita itu tidak ingin memberitakan firman, begitu ya. Inginnya ya kita di dalam zona nyaman, begitu. Ngapain kita beritakan firman? Yang kita keluar dari zona nyaman, yang mendatangkan penghakiman pada diri kita, yang mendatangkan hujatan kepada diri kita. Jadi yakinlah, orang yang memberitakan firman, maka di dalamnya pasti Roh Kudus dan Yeshua HaMashiach yang menjadi inspirasinya. Ya saudaraku. Nah, yang kedua, pikiran. Pikiran atau ide itu muncul secara tiba-tiba. Ya, dapat menjadi suara hati yang memberikan petunjuk atau peringatan. Kalau saya menulis tanpa pikiran, artinya apa? Mati saya, gitu ya. Berarti zombie saya. Didikte langsung nulis begitu ya. Ya artinya gini, Roh Kudus mendikte, saya dengan pikiran saya. Karena terkadang perkataannya itu perkataan yang susah dimengerti oleh bahasa manusia. Makanya dia memakai hamba-hambanya untuk menulis Alkitab. Supaya apa? Dibahasakan dengan bahasa manusia. Sehingga manusia yang mendengarkannya bisa mengerti, memahami. Ngerti ya? Nah sampai di situ. Itu tadi ya pikiran. Jadi jangan bilang menyampaikan Roh Kudus, menyampaikan pesannya gak boleh pakai pikiran, gak boleh pakai suara hati. Lah terus gimana? Intuisi, perasaan intuitif yang kuat dapat menjadi suara hati.
yang memberikan petunjuk tentang keputusan atau tindakan yang harus diambil. Bagaimana seseorang itu bisa memperoleh penglihatan kalau intuitifnya nggak main? Ngerti ya? Tapi kalau intuitif yang berlebihan menjadi imajinasi. Ngerti ya? Nah, tetapi intuitif yang disertai dengan kuasa Roh Kudus itu kecerdasan yang lebih di atas rata-rata dipakai untuk menjangkau hadiratnya Yeshua HaMasiah, itu disertai dengan roh yang suci. Orang yang gak hidup rohnya gak bisa, ya, itu harus roh yang suci untuk mencapai Yeshua HaMasiah. Ngerti ya? Yang hidupnya dimurnikan. Tapi ada juga orang-orang yang ngilmu caranya gitu ya, mencari roh-roh yang lain. Tetapi berarti intuitifnya ini ada dukungan daripada roh yang lain. Makanya tercipta juga tafsir-tafsir wahyu, ya, yang berasal daripada roh lain. Mana ada kalian bisa menyingkapkan kitab wahyu? Tetapi dari mana? Dari bersemedi. Ngerti? Dari 40 hari 40 malam engkau berpuasa, nggak salah puasanya. Tetapi engkau minta kepada kuasa yang lain. Dan engkau mengartikan bahwa dari pantai selatan itu, kuasanya itu hanya kuasa setan, kuasa iblis. Sebetulnya di sana itu ada malaikat penjaga yang Tuhan taruh. Ngerti ya? Tetapi orang-orang ini, manusia-manusia ini menempatkannya secara salah. Sehingga menjadi sumber mistis di sana. Dan itu keliru. Gitu ya, itu keliru. Setelah saya dibawa masuk ke dalam pengenalan dunia roh yang luar biasa. Saudaraku, ngusir iblis itu gak perlu kamu tengking. Dalam nama Yesus HaMasiah, keluar engkau, keluar. Enggak, ngotot kamu enggak. Ya, jadi mengusir iblis itu, mengusir setan itu sesuai dengan tingkatannya. Ngerti ya? Kadang-kadang yang pakai seperti itu tuh tingkatannya yang kalau Jawa bilang krece, ketingkatan rendahan. Tapi kalau kamu sudah pada tingkatan yang atas, gak perlu begitu. Hanya nyanyi saja itu sudah pada kabur dia. Ngerti? Menyanyi menyembah itu loh, Yeshua, lepaskan semuanya. Lepas itu terlepas kok. Gitu. Ya. Jadi jangan memberitahukan firman yang salah kepada jemaat. Ya, apalagi yang berlatar belakang nih. Sebenarnya saya nggak mau bicara ini, tapi Roh Kudus. Dengarkan ya, saudaraku ya. Jadi yang berlatar belakang dari para dukun, ya, mistis semuanya itu, engkau harus menjelaskan dengan benar, gitu ya. Jadi nggak seperti itu, begitu ya. Nah, nih, ini Roh Kudus berbicara dengan suara hati saya, pikiran saya menerima, ngerti ya. Dan itu dibutuhkan kepekaan tingkat tinggi. Apakah suara tadi harus saya sampaikan? Itu pun saya harus menyaring suara lain atau suara Roh Kudus. Jadi nggak mudah, saudaraku. Begitu ya, nggak mudah itu. Jadi kebenaran di dalam Alkitab, kebenaran yang murni, kita harus masuk mengenali dengan yang murni. Makanya itu ada Alkitab. Ini adalah kurikulum dasar patokan di mana kita bisa mencapai Yeshua HaMasiah. Ngerti ya? Nah, jangan menyimpang jauh-jauh. Karena apa? Nanti engkau disesatkan. Begitu ya. Tetapi kalau engkau anak-anak Yeshua HaMasiah, banyak sekali yang diberikan karunia ini. Tetapi kita semua belum berkumpul karena banyak yang belum mendapatkan yang murni. Begitu ya. Jadi nanti setelah melalui proses itu akan mencapai kemurnian. Dan ketika engkau mencapai kemurnian itu, maka banyak hal di dalam dunia roh itu yang membuat kalian terheran-heran. Begitu ya. Jadi pengalaman-pengalaman itu hanya dasar-dasar. Pada tingkatan paling tinggi, pada level paling tinggi yang ada di sana hanya Yeshua HaMasiah, saudaraku. Saya tidak mau berbicara tentang roh yang menyampaikan dengan sembarangan sehingga membuat Anda makin tidak mengerti. Saya lanjut dengan suara hati, begitu ya. Jadi intuisi tadi, intuisi itu yang membuat orang bisa masuk ke dalam dunia penglihatan. Gitu ya, penglihatan, pernyataan roh segala macam itu awalnya dari intuisi. Begitu ya, dari sana. Tetapi dengan dasar dari roh yang suci, Rohul Kudus, Ruahul Kudus. Ngerti ya? Jadi bukan yang lain. Kalau yang lain artinya apa? Penyesatan. Menyampaikan kitab wahyu, katanya pemimpin kegerakan kitab wahyu. Padahal hidupnya apa? Hidupnya di dalam perzinahan.
hidupnya di dalam keserakahan, hidupnya dengan untuk perutnya sendiri. Ngerti ya? Saya katakan ini sebetulnya Yeshua HaMashiach sudah menyampaikannya. Jadi engkau bertobat. Karena apa? Ini masa susah. Jadi jangan gerakan banyak orang untuk mengeluarkan uang mereka, untuk mengeluarkan dana mereka yang seharusnya mereka bisa pakai untuk mencukupkan diri menghadapi masa susah. Tetapi karena pengaruhmu, mereka harus mengorbankannya. Ke Israel ngapain? Jalan-jalan. Apa yang kau dapat di sana? Rohul Kudus, dapat bahasa roh. Di sini juga bisa dapat. Indonesia itu Yahukimo sampai Pulau Weh itu Yahweh. Hadirat Yeshua HaMashiach, hadirat Yahweh penuh atas Indonesia. Jadi saya katakan gak perlu pergi kemana-mana saudaraku. Negaramu ini ada negara yang sangat diberkati. Makanya itu para elit. Masuk ini sebenarnya saya gak ada mau ke sana. Para elit itu kenapa? Negara-negara lain kenapa mengincar Indonesia? Karena selain Indonesia kaya, karena mereka tahu hadirat Bapa ada di sini. Hadirat Yahweh ada di tempat kita. Dan iblis itu ingin mengontrol setiap manusia yang ada di Indonesia. Dikontrol semuanya. Jadi para mahasiswa engkau demo. Demonya nggak begitu sayang. Karena kalau kalian demo seperti itu, kalian dipakai, dimanfaatkan. Ya, dimanfaatkan. Kaji lagi. Demonya untuk apa? Batalkan total control. Hentikan pemberian suntikan. Vaksin. Hentikan. Udah saya bak-bakan aja deh. Sudah siap jadi Martin, ngapain disembunyikan gitu ya. Jadi ada yang tanya sama saya, engkau yang pakai BPJS segala macam, boleh nggak Bu? Hatimu yang menjawab, saya nggak mau jawab. Ngerti ya? Saya nggak mau jawab. Sekarang ini masanya kita, orang-orang yang percaya sungguh, benar-benar mempersiapkan diri kita kepada Yeshua HaMashiach. Nggak mempermasalahkan yang remeh-remeh itu, enggak. Ya, masuk lebih dalam. Dan engkau para mahasiswa harusnya engkau demonya itu hentikan total kontrol. Ya, buat Indonesia menjadi negara yang mandiri. Ya, negara yang mandiri. Bukan negara yang bergantung kepada yang lain. Bebaskan dari hutang. Kekayaannya begitu banyak, hutang gak lunas-lunas. Gayanya yang presiden ke-7. Gayanya apa? Bayar hutang, gak taunya apa? Hutang gak lunas-lunas, hutang lagi lebih banyak. Rakyatnya mau juga dibodohin, heran saya gitu ya. Termasuk saya. Ya, bodoh semua kita ini, mau dibodohin. Ya, saudaraku ya, itu suara hatiku. Ngerti? Itu suara hatiku. Dan dengan keberanian yang diberikan oleh Rohul Kudus, karena Rohul Kudus mengingatkanku. Ini ya, kita belajar nih bagaimana suara hati. Lanjut, faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi suara hati? Nah, tadi saya bisa menyampaikan tentang Indonesia. Faktornya apa? Faktornya pengalaman, kondisi emosional, nilai dan prinsip. Karena saya mengamati negeri saya, ada kesedihan yang mendalam. Ya, kenapa? Karena rakyat kita ini akan masuk digiring kepada depopulation. Kemudian kita juga digiring, antena kita diputuskan daripada Yahweh. Ngerti ya saudaraku? Jadi Anda yang mendengar ini, saya tidak mau Anda memberikan pertanyaan kepada saya, tapi pertanyaan itu hanya menguatkan apa yang Anda sedang kerjakan. Mencari pembenaran, tidak mau. Karena firman yang ada di dalam diri saya itu yang keras. Ngerti ya? Saya bisa berbicara lembut, tetapi Yeshua yang ada di dalam diri saya itu keras. Makanya gak banyak orang tahan di sekitar saya. Tapi orang-orang yang benar, hidupnya kudus dan suci dan murni, melekat nempel mereka. Tapi orang-orang yang masih melakukan dosa, susah yang nempel. Kecuali Yeshua HaMashiach ini meraihnya. Dan dia benar-benar mau bertobat, mau berubah, itu pasti nempel terus. Karena dipulihkan. Gitu ya saudaraku ya. Memang saya dari kecil sudah seperti itu. Teman-teman saya main apa saja begitu, saya lebih memilih untuk membaca Alkitab. Gitu ya saudaraku ya. Pulang sekolah yang saya lakukan apa? Baca Alkitab. Saya pernah diguyur air oleh mama saya. Pernah dibawakan pentungan itu. Kenapa? Karena dia taunya saya ini anak yang taunya belajar terus, baca terus. Dia nggak tahu saya sedang baca Alkitab dan sedang menyembah. Begitu ya. Jadi
hasil karya saya itu, lukisan saya sama karangan saya, tulisan saya dirobek semua sama dia. Karena dia pikir saya ini anak yang malas. Begitu. Dan sejak hari itu saya selalu mengerjakan setiap tugas saya dulu, bersih-bersih rumah, segala macam selesai, baru saya masuk ke dalam ruangan itu untuk berdoa dan membaca Alkitab. Tapi saya tidak marah kepada mama saya karena saya tahu bahwa dia sedang mendidik saya. Dan dia tidak ngerti apa yang sedang saya alami dan saya kumpulkan. Gitu ya. Nah, saudaraku, tadi yang mempengaruhi suara hati apa? Pengalaman. Pengalaman masa lalumu dapat mempengaruhimu dan membuat lebih sensitif. Jadi orang yang dipenuhi dengan luka, maka kata-katanya saja itu sudah mendatangkan luka. Kita merasa kita bicara dengan lembut, tapi teman kita itu kesakitan ketika mendengar kita bicara. Itu orang yang luka, gitu ya. Tetapi orang yang ketika menyampaikan firman, yang ketika bicara, justru orang-orang yang mendengarkannya kebanyakan dibangun dan merasa bangkit, berarti dia sudah tidak dalam keadaan luka, saudaraku ya. Karena apa? Spirit yang di dalamnya itu tertransfer. Ya, jadi Anda menjadi semakin bangkit, begitu. Nah, sekarang nilai dan prinsip itu berasal dari mana? Dari pesan moral apa yang sudah kita masukkan ke dalam otak kita. Kalau kita banyak baca Alkitab, kita sukanya hal-hal yang rohani, maka nilai dan prinsip-prinsip kita berdasarkan kehidupan rohania. Tetapi kalau engkau suka yang sihir-sihir, yang gak benar-benar, yang ini, ya itulah yang keluar, yang menjadi prinsip hidupmu. Kalau engkau hidup di tempat yang jauh dari peradaban, maka seperti itulah budayamu, begitu loh. Kalau engkau hidup di daerah pedesaan, ya seperti itulah engkau budayamu. Tapi kalau engkau hidup di bawah Tuhan, berkembang dari wilayah yang terpencil sampai perkotaan, sampai teman-temanmu itu dari preman, dari pejabat, dari guru, dari semuanya lah ada, maka pengetahuanmu jadi luas. Begitu ya. Dan ketika engkau mendapatkan hidup kudus, setelah engkau mengalami dosa, mengalami segala macam, berkumpul dengan semuanya, tetapi engkau tetap murni, tampak murni, maka disitulah firman Yeshua HaMashiach itu hidup. Ya, dan perkataanmu pun penuh dengan kuasa. Mau seperti itu? Saya mau. Anda mau? Ayo bersama-sama kita raih. Nah, saudaraku, kondisi emosional. Kondisi emosional seseorang juga dapat mempengaruhi suara hati. Hubungan suami istri yang tidak harmonis mempengaruhi suara hati. Hubungan orang tua dengan anak yang tidak harmonis mempengaruhi suara hati. Gitu ya. Makanya itu hamba Tuhan tidak boleh terlalu muda. Karena apa? Dia harus mengalami pengalaman-pengalaman emosional itu yang sudah membentuk karakter kita. Sehingga ketika kita menyampaikan tidak berdasar emosional. Begitu ya. Nah, para istri, suami itu punya kebutuhan biologis yang harus engkau penuhi. Jadi jangan menjauh dari para suamimu. Kenapa? Kalau tidak demikian suamimu itu menjadi pusing, menjadi blank. Begitu ya. Begitu juga para istri, engkau punya kebutuhan biologis. Para suami engkau harus peka. Gitu. Jadi lebih banyak waktu bersama-sama. Sehingga kehidupan rohaniah pun terbangun dengan indah. Jadi tidak mungkin ada hubungan suami istri yang breng begini, kemudian engkau berani maju menyampaikan firman Tuhan dan engkau berkata itu murni. Tidak. Karena engkau masih ada luka di sana. Ngerti ya? Jadi dan juga yang laki-laki juga sama hamba Tuhan. Engkau berani sekali. Ya, jadi penghakiman Yeshua HaMashiach itu sabar, enggak langsung gelek begitu. Tapi hari ini, Yeshua HaMashiach sedang menunggu engkau berhenti melakukannya, menyesatkan para jemaatnya. Berhenti, saya katakan. Kalau tidak, maka engkau akan mengalami hal yang mengenaskan. Karena itu sudah tertulis. Barang siapa mengurangi atau menambahi firman sesuai dengan kepentingannya sendiri, maka binasa. Ngerti ya? Maka bertobatlah ketika engkau mendengarku dan melihat. Saya tidak kenal kamu. Dan saya tidak mendapat sumber dari manapun. Tapi roh di dalam diri saya menyuruh saya untuk menegurmu. Ngerti ya Pak ya? Bapak yang cakep, yang ganteng, yang mengatakan engkau pemimpin kegerakan kitab Wahyu. Berhenti, saya katakan. Berhenti. Nah, suara hati menurut firman Tuhan. Nah, sekarang menurut firman Tuhan. Roma 9 ayat 1, saudaraku. Mari kita buka. Roma 9 ayat 1. Saya sudah menuliskannya biar gak buka-buka. Aku mengatakan kebenaran dalam Yeshua. Aku tidak berdusta. Hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus.
Jadi ini saya tanya sama Bapak Yahweh, Yeshua, Bapak Yahweh, ayatnya mana sih untuk menguatkan? Dari Roma pasal 1. Aku mengatakan kebenaran, ya, aku mengatakan kebenaran dalam Yeshua HaMasyiah. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Jadi kalau engkau menghakimi suara hati, susah. Kalau engkau menghakimi roh lain, mudah. Tapi kalau engkau menghakimi suara hati, nggak bisa. Dikatakan di sini loh, aku mengatakan kebenaran dalam Yeshua HaMasyiah. Aku tidak berdusta. Setiap cerita masa kecilku adalah cerita yang benar. Setiap cerita pengalamanku bersama dia adalah yang benar. Jadi hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Saya belum cerita bagaimana saya menerima Yeshua HaMasyiah. Kalau saya cerita, nanti Anda bilang apa? Berimajinasi. Gitu ya. Jadi ini loh yang saya bilang kemarin. Jangan menghakimi pribadi. Ya, tapi perbuatannya yang mana? Jadi ketika engkau menghakimi, engkau harus menunjukkan. Ini loh perbuatanmu yang ini loh kata-katamu yang ini yang gak benar. Sehingga saya bisa mengerti, Anda bisa mengerti. Oh iya, besok gak akan kulakukan lagi. Gitu kan? Itu namanya menegur dengan kasih. Tapi kalau menegur hanya dengan begitu saja dan engkau tidak memberi penjelasan, gak memberi tuntunan, itu bukan kasih. Seseorang yang ingin menguasai saudara-saudaranya untuk memenuhi kepentingannya sendiri, itu bukan kasih. Dan itu bukan roh dari Yeshua HaMasyiah. Pasti itu. Ya. Apalagi engkau menyebut nama Yeshua saja alergi. Ya. Padahal itu namanya, nama yang tertulis. Coba lihat, buka di filenya Israel sana. Buka file pendaftaran, masih ada nggak 2000 tahun yang lalu? Kalau bukan nama Yeshua itu, sudah sirna saya dari sini. Itu namanya Yeshua HaMasyiah. Ngerti? Ya, nggak ada nama Yahusua tertulis di sana. No, nggak ada. Ngerti? Kalau engkau mendapatkan pernyataan dari roh, boleh. Itu artinya saat itu engkau sedang diajak intim bersama dia. Karena engkau adalah orang yang dikasihinya. Tetapi seiring berjalannya waktu, engkau menjadi sombong dan tinggi hati. Maka hari ini dengarlah peringatan dari Yeshua. Ya, dari Yeshua dengarlah itu. Dalam bahasa roh sering keluar Yeshua, Yeshua, Yeshua. Benar. Gitu ya. Jadi hal yang pribadi yang beliau ini ingin sampaikan padamu secara pribadi untuk membangunmu, ya jangan diukurkan kepada jemaat seperti makanan yang boleh kau makan dan tidak. Kemudian kau berkata jemaat ini juga nggak boleh. Lah gimana? Yang punya alergi, yang punya sakit kamu, bukan kami. Gitu ya, nanti akan saya bahas lagi. Bukan berarti saya setuju memakan binatang haram. Enggak ya saudaraku, tapi ada hal-hal di sana yang terlalu berlebihan. Nah, jadi masuk ke atas. Tadi Roma 9 pasal 1 ya saudaraku. Sekarang kita masuk Roma 2 ayat 15. Roma 2 ayat 15. Sudah dibuka? Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka. Oh ya, isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka. Hatimu dan hatiku ada nggak tertulis di sana? Dan suara hati mereka turut bersaksi. Dan pikiran mereka saling menuduh dan saling membela. Jadi sebelum ada penghakiman dari luar, dari dalam diri kita itu sudah ada penghakiman. Itu namanya ya yang sering kita berkata sedang bergumul. Kenapa bergumul? Karena suara hati ini bertarung. Gitu ya, antara keinginan daging dan keinginan roh. Makanya itu ketika Anda sedang berdoa nih ya, kumpulan doa nih para pendoa syafaat, kadang kan ada kan yang sampai teriak-teriak gitu nangisnya. Oh, kayak gitu ya, sampai seperti itu tuh ada. Kenapa? Karena di sana keinginan daging bersama dengan keinginan roh, ya. Jadi dari daging dengan roh itu bertarung. Nah, ketika bertarung yang ada teriakan dan tangisan. Tinggal siapa yang menang. Itu ya saudaraku, saya punya pengalaman roh yang banyak, bahkan
luar biasa. Tetapi saya juga masih kurang, saya masih harus mengaji ilmu dari yang lebih senior. Karena apa? Selama kita hidup itu proses bertumbuh. Jadi proses kita belajar. Sekolahan kita yang sebenarnya bukan sekolah-sekolah yang resmi itu, tetapi sekolah kehidupan. Ngerti ya? Dan fokus hidup kita, kadang-kadang kita merasa malas, kita merasa mengulang-ulang hal yang sama. Kok itu lagi, aku jenuh gitu. Karena apa? Karena engkau belum menemukan tujuan hidupmu. Ya, tapi kalau engkau sudah menemukan Yeshua HaMashiach sebagai tujuanmu yang sejati, bukan kekayaan, bukan hormat, bukan pujian, bukan harta, bukan tahta, bukan wanita, maka setiap hari engkau akan selalu menyala. Begitu ya, engkau akan selalu menyala. Karena apa? Gak akan habis-habis kekuatan. Begitu ya, saya kalau gak dibatasi sama Yeshua HaMashiach sendiri, gak pernah bisa istirahat. Ada aja yang selalu saya kerjakan. Begitu ya, karena apa? Karena saya merasa kalau hidup saya hanya hari ini, saya harus kerjakan semuanya, saya harus selesaikan semuanya. Jangan sampai aku menjadi batu sandungan. Bisakah Anda juga merasa seperti itu? Jadi firman Tuhan kita pagi ini apa saja saudaraku? Roma 2 ayat 15 dan Roma 9 ayat 1. Ya, jadi jangan alergi dengan suara hati. Tetapi suara hati kita itu harus dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga kita bisa menghasilkan pernyataan-pernyataan kebenaran firman, menguatkannya, ya, dan melalui kesaksian hidup kita menjadi berkat buat semuanya, saudaraku ya. Jadi kemarin itu ada pesan yang sudah saya tulis. Ada, saudara. Oh, tentang satu peduli ya. Tentang satu peduli itu Bu Siti Fadila sudah menjelaskan di sana. Ya, jadi kita semua harus bersyafaat, bergandeng tangan untuk negara kita, ya, agar tidak masuk ke dalam total kontrol dan agar data-data kesehatan, data-data pribadi seluruh masyarakat Indonesia dihanguskan ketika itu sampai kepada WHO, saudaraku ya. Jadi bagian kita orang percaya bukan bikin kerusuhan, tetapi berdoa, bersyafaat. Dan anak-anak muda, para mahasiswa, kalau engkau demo boleh-boleh saja, tetapi tolong jangan merusak. Karena kalau engkau merusak, itu artinya engkau sedang mendukung para koruptor untuk mempunyai ide. Karena apa? Harus ada anggaran yang dikeluarkan lagi untuk memperbaiki pagar, memperbaiki furniture yang kalian rusak, begitu ya, untuk memperbaiki jalan gitu. Jangan, apalagi engkau bakar punya saudaramu sendiri, ya, warga negara juga jangan. Jadi hati-hati ketika kalian demo, pasti ada menyusup di sana. Siapa yang menggerakkan kalian? Jangan mau diperlalat. Ayo para mahasiswa, jadilah mahasiswa yang cerdas. Jadilah generasi yang cerdas, berhikmat gitu ya. Sehingga apa yang kita lakukan itu tepat. Dan Anda Bapak Ibu yang menyimaknya, yang ada cucu-cucunya atau anak-anaknya yang mahasiswa, beritahukanlah kepada mereka. Karena kita orang-orang percaya bukan bagian kita untuk membuat kerusuhan. Kita boleh melakukan solidaritas segala macam boleh, tetapi bukan melakukan yang rusuh dan menghancurkan. Begitu ya. Jadi, dan ingat satu hal. Waktunya sudah tiba. Penggenapan dari kitab Wahyu sudah tiba. Baik Wahyu maupun Daniel maupun Matius, Markus semuanya sudah tiba. Ini adalah masa akhir. Jadi nggak bisa kita tolak. Apapun seperti apapun yang kita lakukan, tidak akan berhasil. Kenapa? Sudah waktunya. Lebih baik kita mempersiapkan diri masuk ke dalam masa sukar, menunggu kedatangan Yeshua HaMashiach, mencari perkenanannya. Begitu ya. Bukan berarti saya tidak mendukung kegerakan, saya sangat mendukung. Tapi bagi anak-anak Yeshua HaMashiach, ambillah posisi itu. Ya, kita bisa mengambil bagian kan dalam palang merah, dalam segala macam, tetapi bukan dalam merusak. Begitu ya, saudaraku. Mari kita berdoa. Yeshua HaMashiach yang terbaik, yang termanis, Tuhan kami yang tercinta. Tolong kami di dalam Bapa Yahweh. Berikan kami perlindungan-Mu yang khusus. Sembunyikan kami dari mata para musuh kami. Dan beri kami mata yang peka, rohani yang peka, hati yang peka, pikiran yang peka.
Setiap kali ada yang ingin memerangkap kami, maka kami boleh langsung mengenalinya tanpa ada kata terlambat. Dan lembutkan hati kami, agar kami boleh menerima semua firman itu dan boleh memakainya dalam hidup kami. Bukan justru untuk menjadi benteng, mengeraskan hati kami. Tolong kami ya Bapa Yeshua HaMasiah. Berkati setiap jemaat-Mu, berkati setiap yang menonton di tempat ini Tuhan, channel ini. Kami percaya Engkau lepaskan dari segala belenggu-belenggu kuasa gelap, dan kami juga minta mata mereka Engkau bukakan selubungnya. Jikalau ada yang hari-hari ini masih terbungkus, terselubung, mari bukakan, singkapkan yang benar sebagai kebenaran ya Bapa Yahweh, dan yang tidak benar menjadi tidak benar juga ya Bapa Yahweh, sehingga anak-anak-Mu ini tidak ada yang akan disesatkan. Ya Bapa, kami minta cukupkan segala kebutuhan hidup mereka dan bangkitkan anak-anak-Mu yang melihat ini semuanya untuk segera mempersiapkan diri, karena jangan sampai waktunya tiba dan kami semua belum siap Tuhan. Kami percaya di dalam nama-Mu Yeshua HaMasiah, di dalam nama Yeshua HaMasiah Bapa Yahweh yang terkasih kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih.